Sahabat Wibawa Mukti, kembali lagi di Kata Dokter. Tentunya episode kali ini bersama saya Nadia Vita Adisti dan bersama narasumber kita yang sudah hadir di sini, yaitu ada Dr. Marolo Pardede, SPBTKV Konsultan. Oke. Halo, selamat siang dokter. Halo, selamat Apa kabar? siang. Baik, sempurna. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kebetulan dokter juga ini kali kedua ya dok ya? Betul. Hadir di Wibawa Mukti TV nih sahabat Wibawa Mukti ya. Kali ini kita membahas soal diabetes ya dok. Oke, siap. Penyakit diabetes. Nah, Dokter Marolop ini kebetulan juga beliau ada di Rumah Sakit IMC Cikarang ya, Dok. Betul. Ya? Oke, Dokter, kita langsung masuk ke pembahasan kita nih, Dok, yaitu seputar diabetes. Sebenarnya yang dikatakan diabetes itu kan kalau yang kita tahu atau orang awam tahu itu adalah diabetes yang mempunyai luka gitu ya, Dok ya, khususnya di kaki ya, Dok. Nah, kalau dari dokter sendiri mungkin bisa menjelaskan nih, Dok, apa itu diabetes atau luka diabetes, Dok? Oke, seperti kita ketahui, diabetes itu adalah ketidakmampuan tubuh untuk mengelola gula sehingga kadar gulanya naik, yang biasanya akan digunakan sebagai sumber energi ya. Okay. Nah, pada orang diabetes hal ini tidak terjadi dan akibat peningkatan jumlah dan kadar gula di darah, hal ini dapat melakukan menjadi sebab kerusakan di pembuluh darahnya. Gula yang tinggi ini lama-kelamaan akan mengiritasi pembuluh darah, merusak sehingga terjadi penyumbatan. Nah, pada orang yang menderita kaki diabetes, terjadi penyumbatan di pembuluh darah di kakinya. Sehingga aliran dan suplai darah yang membawa darah bersih menuju ke jaringan, dalam hal ini kaki, menjadi sangat berkurang. Dan gampang terjadi luka, sehingga lukanya menjadi tidak bisa sembuh ya. Karena seperti kita ketahui, untuk penyembuhan luka diperlukan suplai darah yang baik, yang mengandung nutrisi, oksigen yang cukup untuk penyembuhan gitu. Nah, awal mulanya diabetes ini bisa muncul kan juga bisa dari keturunan ya, Dok? Ya. Atau kalau ada nggak, Dok, kasus di mana yang tidak ada riwayat diabetes tapi dia bisa kena diabetes? Oke, menarik ini pertanyaan ya. Memang penyakit diabetes itu diturunkan ya, tetapi faktor yang paling besar berpengaruh adalah gaya hidup. Seandainya seseorang itu mempunyai keturunan diabetes, di atasnya misalnya orang tuanya, kakek neneknya, tapi mempunyai pola hidup yang baik ya, olahraga, kontrol makan yang baik, stresnya bisa diatasi ya, itu sudah dapat dipastikan bisa terhindar dari diabetes. Jadi intinya jangan takut bila mempunyai keturunan diabetes ya. Nah, bila gaya hidupnya bagus, pasti bisa survive dan terhindar dari diabetes. Oke, nah bagi yang tidak ada riwayat diabetes juga bisa terkena ya, Dok ya? Iya, karena memang faktor gaya baik. hidupnya yang sangat-sangat berpengaruh. Nah, gejala apa nih, Dok, yang akan muncul bagi penderita awal atau pasien awal yang mengalami diabetes? Oke. Sebelum sampai ke sana mungkin saya akan jabarkan dulu bahwa diabetes itu selain melakukan pengrusakan pada pembuluh darah ya, yang tadi disebutkan di awal bahwa terjadi penyumbatan di pembuluh darahnya, dia juga akan merusak saraf ya. Sehingga bila orang yang gulanya tidak terkontrol, lama-kelamaan sensasinya akan berkurang atau rusak atau hilang sama sekali. Misalnya orang yang udah gula tidak terkontrol 3 tahun 4 tahun ya, maka rasa rabanya di kaki contohnya itu akan menjadi sangat berkurang. Sehingga kalau dia berjalan, ada luka di kakinya, bisa tertusuk paku, beling ya, dia tidak sadar dan tidak nyeri. Mati rasa ya, Dok? Ya, sampai suatu ketika demam ya, dilihat kakinya bengkak, diraba kok panas, ternyata infeksinya sudah besar ya. Sehingga orang yang gulanya tidak terkontrol, ini sangat berbahaya, rusak sistem saraf, tepinya rusak, terus pembuluh darahnya terhambat ya, sehingga dan sistem kekebalan tubuhnya juga seakan-akan digebukin ya, sehingga tidak mampu melawan infeksi, sehingga bila ada infeksi di kakinya sangat mudah menyebar dan ada kemungkinan sampai dengan harus diamputasi. Wah, itu yang udah parah ya, Dok, harus Iya, diamputasi ya, Dok. betul. Ya, nanti kita juga akan bahas itu nih sahabat Wibawa Mukti. Nah, lalu apa nih, Dok, yang menyebabkan luka diabetes itu kebanyakan adanya di kaki, Dok? Atau mungkin bisa tumbuh di bagian tubuh yang lain ya, Dok? Oke, sebelum yang tadi saya sebutkan di awal bahwa yang dirusak adalah pembuluh darah arteri. Sebenarnya diabetes itu tidak serta-merta hanya merusak pembuluh darah di kaki ya. Karena yang dirusak adalah arteri, sementara arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah bersih ke seluruh tubuh. Harus dicamkan bahwa arteri itu ada di seluruh tubuh.
sehingga kerusakan itu bisa terjadi di mana saja. Dan pada pasien tertentu dapat kerusakan yang mana itu mungkin lucknya bagaimana ya, atau mujurnya bagaimana, nasibnya bagaimana, sehingga jika yang rusak adalah pembuluh darah di otak, orang tersebut akan stroke ya. Jika yang rusaknya di jantung, dia akan penyakit jantung koroner, serangan jantung dan lain-lain ya. Jika yang rusaknya di ginjal, maka akan ada kemungkinan cukup besar dia akan cuci darah dan di tempat yang lain, dan tidak menutup kemungkinan bisa terjadi kombinasi dari penyakit ini, misalnya stroke dengan cuci darah, atau stroke dengan penyakit jantung, atau penyakit jantung dengan kelainan di kaki, begitu. Wah, berarti ini sangat krusial juga ya dok ya. Betul. Penyakit yang bisa menyerang bagian tubuh di mana saja. Ya. Nah, kapan nih dok kira-kira harus dilakukan pengobatan saat kita mulai merasakan adanya tanda-tanda tersebut? Oke, nah kalau memang sudah dideteksi adanya peningkatan gula darah di tubuh kita, harus saat itu juga tobat kalau saya bilang ya. Tobat, harus ya. berubah gaya hidupnya, minum obat teratur, kontrol teratur, dan kalau bisa mempunyai alat deteksi gula sendiri di rumah. Dicek mungkin setiap minggu atau setiap hari kalau bisa ya. Jangan sampai kadar gula yang tinggi terus-menerus ini akan merusak semua organ yang tadi kita sudah bahas. Betul. Nah, kalau dari pengobatan dari luka diabetes itu sendiri, misalnya kita amit-amit ya, jangan sampai ya kita ya, misalnya ada pasien nih dok nih yang sudah mempunyai luka dan itu adalah luka dari penyakit diabetes itu sendiri. Bisa dilakukan pengobatannya tuh seperti apa dok? Oke. Ini bila ada luka diabetes di kaki ya, itu penanganannya komprehensif. Akan melibatkan beberapa dokter, dan untungnya di IMC Cikarang kita mempunyai tim untuk klinik diabetik ya, sehingga ada saya untuk memperbaiki luka atau pembuluh darahnya. Nanti ada dokter penyakit dalam, konsultan endokrin ya untuk mengatur gulanya, ada rehab medik, ada kemungkinan dokter bedah plastik, ada atau mungkin ortopedik, sehingga penanganannya harus komprehensif, dan tidak lupa juga peranan dari perawat luka ya. Jadi udah barang pasti semua dokter ini akan terlibat untuk menangani kakinya misalnya, dan paling sering yang terjadi adalah penyumbatan pembuluh darah ini. Saya harus buka alirannya ya, sehingga penyumbatannya hilang, suplai darah ke kakinya naik ya, aliran darah yang ke kakinya naik, sehingga penyembuhan luka bisa terjadi. Tapi udah barang pasti harus disertai kontrol gula darah yang baik. Karena tadi disebutkan di awal bahwa gula darah yang tinggi, sistem imunitas kita akan rusak ya, sehingga seakan-akan mandul, tidak mampu untuk melawan infeksi yang terjadi. Setelah itu, jika saya sudah buka pembuluh darahnya, nanti akan ada perawat luka yang akan melakukan kontrol luka atau cuci luka atau perawatan luka setiap hari, bahkan tidak menutup kemungkinan 2 kali sehari. Wow. Begitu ya. Jadi emang harus komprehensif untuk menyelamatkan kaki, karena kaki itu penting ya buat kita ya. Nggak cuma kaki aja sih dok yang Betul. penting ya, seluruh tubuh kita juga Ya, semuanya penting setuju, ya dok ya. Setuju. Itu sampai ada klinik Perawat luka ya. perawat luka Klinik ya, dan diabetes, khusus ya. diabetes ya dok Klinik ya. diabetes, ya. Atau memang di Indonesia tuh sebanyak itu dok penderita diabetes dok? Ya, memang diabetes itu termasuk salah satu yang tertinggi ya. Saya kurang hafal angkanya berapa, dan memang karena dia ini merupakan penyebab dari segala penyakit yang lain ya. Seperti kita sebutin di awal tadi, ada bisa bikin stroke ya, sakit jantung, cuci darah, maka harus benar-benar mawas diri ya, kontrol gula darah teratur ya. Jangan lupa melakukan medical check up ya. Jangan sampai bila ada gula yang sudah naik kita tidak tahu ya, tiba-tiba datang ke IGD kakinya sudah luka, sudah infeksi, itu boleh dibilang sudah terlambat. Tapi tidak ada kata terlambat untuk menyelamatkan kakinya gitu. Nah dok, biasanya kan yang kita dengar itu kalau misalnya luka diabetes yang sudah parah itu harus diamputasi ya dok ya. Luka seperti apa nih dok yang bisa dikatakan itu harus diamputasi dok? Oke. Yang sudah pasti kulit, tulang dan jaringannya sudah mati. Yang kalau kita ketahuin itu pasti gambarannya udah terjadi penghitaman ya. Misalnya jarinya sudah hitam, itu udah nggak bisa kita tolong ya. Itu harus segera dibuang terus untuk menyelamatkan yang lain gitu. Jadi memang ada beberapa tipe yang harus kita amputasi, atau jika infeksinya sudah parah sekali,
pasiennya sudah sepsis. Sepsis itu adalah suatu keadaan terjadi infeksi yang sangat luar biasa yang bisa mengancam nyawa. Dan itu merupakan pilihan terakhir, kita harus buang kakinya untuk menyelamatkan nyawanya. Gitu. Sampai berpengaruh ke nyawa ya dok? Iya, betul. Karena tadi sepsis itu sangat kita takuti, jangan sampai dia terjadi dan infeksinya akan menyebar, menjadi racun di darahnya. Jadi kalau luka yang sudah hitam itu memang sudah harus diamputasi atau mungkin ada cara lain gak sih dok agar tidak diamputasi gitu? Kalau memang hitamnya masih di permukaan ya, begitu saya bersihkan lukanya, saya kikis, dalamnya masih ya bisa bilang berdarah, ada jaringan yang sehat, itu masih bisa kita selamatkan. Tapi kalau memang udah hitamnya dari kulit sampai dan ke tulang, udah kering ya seperti mumi, kalau kita bilang mumifikasi, itu mau tidak mau sebaiknya dibuang karena tidak bisa lagi diselamatkan. Oke dok, mungkin bisa dijelaskan nih dok tahapan dari luka di kaki akibat diabetes dari yang ringan sampai yang terparah. Oh iya, itu menurut teorinya ada 5 derajat dari luka di kaki akibat diabetes ya. Yang derajat pertama itu terjadi kerusakan hanya sampai dengan kulitnya, jadi kulitnya merah ya, mungkin ada luka sedikit memar atau kayak blister atau gembung. Nah grade yang kedua itu sudah sampai ke tendo ototnya ya, jadi udah mulai lebih dalam daripada grade 1 yang tadi hanya di kulit saja ya. Grade ketiga naik itu sudah mulai ekspos ke tulangnya udah kelihatan ya, sehingga jaringan yang di atasnya harus dibuang semua, dibersihkan. Nah, grade 4 sudah terjadi kematian dari jaringan atau si jarinya sudah hitam. Beberapa bagian dari jari atau sampai dengan setengah dari jarinya itu sudah menghitam, itu grade 4. Sementara grade 5 itu sudah terjadi kematian jaringan hampir di kakinya, keseluruhan kakinya. Itu sudah tidak tertolong ya dok ya? Iya, betul. Nah, kalau perawatan kaki diabetes itu harus seperti apa dok caranya dok? Ya, itu tadi kita sudah sebutkan di awal bahwa penanganannya harus komprehensif. Semua dokter harus terlibat dan jangan lupa peran utama pasien agar bisa patuh ya mengikuti saran kita ya. Minum obatnya teratur, rawat luka, dan nggak boleh down ya, nggak boleh patah hati. Karena kalau dia udah mulai patah hati, nggak semangat lagi, itu biasanya cepat perburukannya. Oh, gitu harus ya. happy terus ya dok ya? Iya, harus happy terus, disupport oleh keluarga. Betul. Nah, bagi penderita diabetes sendiri nih dok, kan sudah diobati dengan cara lukanya dibersihkan dan juga minum obat yang teratur ya dok ya. Betul. Apakah itu bisa menyembuhkan si penderita diabetes itu sembuh total gitu dok? Atau hanya menahan aja? Oke, diabetes itu adalah suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi sekali dia kena diabetes, dia akan statusnya adalah sebagai penyakit atau pasien penderita diabetes. Walaupun gulanya sudah normal. Harap diingat bahwa jika gulanya normal itu adalah bantuan atau peran dari obat atau insulin yang disuntikan ya. Nah, bila obat ini di stop, maka gulanya akan naik kembali ya. Dan yang kadang harus kita ingatkan juga kepada pasien, walaupun dia sudah minum obat atau suntik insulin, tetap harus kontrol makan, ya, kontrol makan, olahraga yang baik supaya luka yang tadi ada diharapkan bisa terkontrol, baik, sembuh, dan jangan sampai diamputasi kakinya. Oke, nah bagi penderita diabetes itu sendiri dok, persenan gula per harinya itu seberapa dok? Itu memang harus kontrol juga ke penyakit dalam atau ke dokter gizi ya secara lanjut. Beda-beda ya dok ya setiap Betul, pasien? ya setiap pasien mempunyai takaran berbeda ya. Dan tergantung aktivitas dia setiap hari, beban berat badan, tinggi badannya itu mempunyai proporsi sendiri dan itu ada dihitung nanti oleh tim. Oke, berarti walaupun gula darah, kita kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya ya dok ya. Walaupun gula darah kita sudah normal, bagi penderita diabetes itu tidak berarti sudah terbebas dari diabetes ya dok ya? Ya, sudah bukan berarti dia sudah sembuh total dari diabetes. Ya? Karena diabetes. Ibaratnya dia adalah penderita diabetes dengan gula terkontrol. Oke, nah untuk menjaga gula terkontrol itu tipsnya nih dari dokter seperti apa dok? Ya, ingat bahwa harus pertama kalau memang sudah menderita diabetes, minum obat secara teratur. Terus kontrol makanannya, menghindari makan atau minuman yang manis dengan gula simple, gula sederhana seperti misalnya ice cream ya, minum-minuman gula rasa kopi yang kopi-kopi ngetren yang gulanya entah gila
banyak banget itu ya, itu harus dihindari, sebisa mungkin hindari, dan usahakan kontrol stres. Karena jika kita mempunyai stres yang tidak terkontrol, itu gulanya cenderung naik, istirahat yang cukup, serta olahraga. Jangan lupa olahraga ya. Olahraga Iya. emang penting sih ya untuk Betul. menghindari semua jenis penyakit ya. Nah dok, apakah ada cara lain nih dok untuk tidak diamputasi bagi sang penderita diabetes? Ya, harusnya tadi jangan sampai ada luka. Caranya, pertama, jika bepergian ya, gunakan alas kaki yang nyaman, cukup longgar dan jangan ketat. Yang kedua, rajin periksa kaki sekali sehari. Apakah ada luka, kukunya bagaimana, harus digunting dengan baik. Jangan sampai ada ujung dari kuku yang tajam yang bisa membuat luka di kakinya. Itu harus dikontrol dengan baik. Dan kalau bisa jangan bepergian dengan menggunakan alas kaki yang terbuka. Karena takutnya kan terantuk batu atau terkena pecahan kayu dan lain-lain, itu sangat berbahaya. Itu harus diminimalisir sedetail itu ya dok ya? Iya, betul. Karena kalau misalnya nggak mau ada luka di kakinya nih dan juga tidak mau semakin parah diabetesnya ya dok ya. Nah apakah ada faktor pemicu amputasi lain nih dok pada pengidap diabetes? Pemicunya udah infeksi yang tidak terkontrol yang pertama, karena kita harus memilih antara menyelamatkan nyawa atau menyelamatkan kakinya. Yang kedua yang udah pasti ya kaki atau jari yang sudah hitam sepenuhnya, yang sudah mati sepenuhnya, itu harus diamputasi. Oke, mungkin ada saran nih dari dokter agar para sahabat Wibawa Mukti ini bisa terhindar dari penyakit diabetes. Oke, dari sejak dini usahakan jangan makan atau minuman yang mengandung gula yang terlalu tinggi. Ya, didik misalnya generasi muda kita, anak kita atau bagaimana, jangan membiasakan bahwa gula itu baik ya. Kadang kita sering melihat ya orang tua atau punya saudara, teman, tetangga, wih anaknya pinter, terus dikasih permen lah, dikasih es krim. Nah itu yang berbahaya. Itu akan mencetakkan, menanamkan bahwa di pikiran atau benak anak bahwa gula itu baik. Padahal opposite dari itu ya, dikebalikan dari itu bahwa gula itu sangat-sangat berbahaya ya. Dan semua penyakit diabetes itu diawali dari gula ya dok? Ya. Kenapa dok bisa seperti itu dok? Ya memang karena balik lagi bahwa gula itu sebenarnya kan sebagai bahan bakar utama kita di tubuh ya. Nah untuk gula itu bisa masuk ke dalam sel, dipakai oleh tubuh kita menjadi energi, itu memerlukan insulin. Pada orang yang memakan atau mengkonsumsi gula berlebihan, terjadi suatu keadaan yang pada tahap awal ya, keadaan yang namanya insulin resistensi atau resistensi insulin, di mana tubuh yang tadinya terbiasa dengan gula segini misalnya, itu hanya butuh insulin yang kecil untuk dia dapat digunakan menjadi energi oleh tubuh. Nah, pada orang yang sudah mulai resistensi insulin, tubuh akan memompakan lebih banyak insulin. Ya, itu terjadi pada orang yang terbiasa untuk mengkonsumsi gula atau makanan yang manis dalam jumlah banyak. Oke, nah jadi buat sahabat Wibawa Mukti jangan lupa untuk selalu mengecek atau men-check up kesehatannya ya dok ya. Iya betul. Khususnya di IMC Cikarang. Iya. Ya. Nah kalau dokter Marolop sendiri ada di IMC Cikarang itu setiap hari apa dok? Saya berpraktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Senin, Rabu, dan Jumat. Nah sejauh ini dok, pasien-pasien yang penderita diabetes yang dokter tangani, apakah ada yang berhasil gitu sampai yang namanya menghindari dari operasi atau amputasi dok? Oke, cukup banyak yang bisa kita selamatkan ya, hanya dengan perawatan luka, kontrol gula yang baik, itu hampir semuanya bisa dihindari dari amputasi. Oke, dan itu kebanyakan luka di kaki ya dok ya? Iya betul. Kenapa dok bisa kebanyakan lukanya tuh di kaki? Dan ada juga pasien saya yang memang penderita diabetes yang datang ke klinik saya dengan gagal ginjal misalnya. Saya akan operasi untuk pemasangan akses cuci darah, atau pasien saya yang diabetes dengan kelainan jantung, saya berperan dalam melakukan operasi bypass koroner. Jadi memang seperti dinyatakan di awal bahwa kita tidak tahu bahwa suatu pasien ini jika dia terkena diabetes tidak terkontrol, apakah dia akan menderita yang mana, entah stroke kah, entah penyakit jantung atau ginjal atau kakinya yang bermasalah. Jadi belum ada yang jelas kapan pasien itu akan menderita yang mana gitu. Jadi emang yang intinya sih harus hati-hati ya.
dan perawatannya pun juga beda-beda ya dok ya. Beda-beda, Itu betul. beda ya. Dengan obat-obatannya juga berbeda ya dok ya. Oke dokter Marolop, terima kasih nih dokter sudah menjelaskan banyak banget soal diabetes ya, dan juga perawatan-perawatannya serta cara-caranya kita agar tidak terkena atau bisa terhindar, dan mungkin bagi penderita diabetes juga bisa mengurangi ya dok ya yang namanya gula, dan juga bisa menghindari apapun itu yang tidak disarankan untuk dikonsumsi ya dok ya. Mungkin nih dok, terakhir nih dok, pesan untuk masyarakat khususnya ada di Kabupaten Bekasi untuk menghindari yang namanya diabetes, apalagi sekarang kan seperti yang tadi dokter katakan ya dok ya, banyak banget kopi ngetren nih zaman Iya, sekarang, dan betul. juga banyak juga mungkin ada pasien yang anak-anak muda yang bisa terkena diabetes karena sering jajan-jajan Ya, betul. di coffee shop seperti itu. Ya, intinya sih sarannya mulailah hidup sehat ya. Kurangi konsumsi gula, istirahat yang cukup, atasi stres dan olahraga yang baik. Dan bila sudah terdeteksi ada masalah di kaki, segera konsul dan kontrol. Saya akan melakukan pemeriksaan pembuluh darahnya, dan bila memang pembuluh darahnya bermasalah, saya akan kerjakan sampai dengan membuka alirannya di kamar kateterisasi misalnya. Saya akan pasang balon atau pasang ring atau stand di sana untuk menjamin aliran darahnya menjadi lebih baik lagi sehingga menghindari amputasi. Oke. Gitu. Terima kasih dokter sekali lagi sudah mampir ke Wibawa Mukti TV dan Terima dengan kasih. penjelasan-penjelasannya yang sangat-sangat singkat, padat, dan juga jelas ya. Nah, sahabat Wibawa Mukti, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih Dokter Marolop. Saya Nadia Fitadisti pamit undur diri. Sampai ketemu di Kata Dokter episode berikutnya.